banyak anak-anak Tuhan hidup dalam kemiskinan rohani, karena mereka tidak mengizinkan perkataan Kristus diam dalam segala kelimpahan di dalam dirinya, seperti yang dituliskan dalam kitab Kolose. Miskin dalam firman Tuhan adalah penyebab utama kemiskinan rohani. Orang yang miskin di mata Tuhan boleh jadi membaca seluruh Alkitab dari awal sampai akhir, halaman demi halaman, pasal demi pasal, tetapi dia tetap tidak mengenal firman Tuhan. Dia tidak berkontak atau berkomunikasi dengan Tuhan, dan dia tidak menemukan hidup di dalam firman. Karena itu dia menjadi miskin. Berapa banyak firman Tuhan yang kita baca setiap hari? Apakah kita sudah membaca seluruh Alkitab dari awal sampai akhir? Paling tidak 1 kali. Dalam penuntutan rohani, sangat mudah bagi kita untuk memiliki cita-cita yang luhur dan melupakan hal-hal yang mendasar. Bila kita belum membaca firman Tuhan dengan benar dari awal sampai akhir, atau masih melompat-lompati beberapa bagian, kita perlu mengubah cara kita membaca Alkitab. Kita perlu punya jadwal pembacaan Alkitab yang baik. Dalam membaca Alkitab, kita tidak akan menuai manfaat secara penuh bila kita melompat-lompati beberapa bagian. Hal ini menyebabkan kita terus-menerus miskin dalam firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 16 menuliskan, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Kita harus membiarkan perkataan Tuhan diam di dalam kita. Kita bukan hanya perlu mengingat, tetapi kita juga perlu mencerna firman Tuhan ke dalam hati kita. Tuhan mengajar kita berdoa untuk memohon makanan kita hari ini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kita perlu berdoa agar Tuhan bukan hanya memberikan makanan bagi tubuh kita, tetapi juga makanan rohani kita. Dan agar Tuhan mengajari kita cara untuk makan makanan rohani ini, sehingga kita dapat menyimpan firman Tuhan di hati kita. Cara kita membaca Alkitab di pagi hari harus berbeda dari cara membaca buku biasa. Kita tidak hanya membaca secara sepintas dan berurut, melainkan saat membaca, kita harus merenungkan dan berdoa. Setelah membaca 1 atau 2 kalimat, kita perlu mulai berdoa. Kita harus berdoa untuk memadukan pembacaan kita dengan doa. Pada satu sisi kita membaca firman Tuhan, dan di sisi lain kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kita tidak boleh membacanya dengan tergesa-gesa, melainkan kita perlu mencerna firman Tuhan dan menikmatinya perlahan-lahan. Bila kita melakukan hal ini, kita akan menerima pemeliharaan firman Tuhan. Bagian manapun yang kita jumpai, kita dapat renungkan dan kita doakan. Beberapa orang mungkin berkata bahwa mereka tidak punya cukup topik untuk didoakan. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita doakan di dalam Alkitab. Apapun yang kita baca dapat menjadi pokok doa kita. Banyak hal di dalam Alkitab yang dapat menuntun kita berdoa, memuji Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan membuat permohonan bagi orang lain. Saat membaca Alkitab dan menemukan perintah Tuhan, kita dapat berdoa dan berkata, "Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, karena aku ini lemah. Aku tidak taat dalam hal ini, dan aku tidak seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, mohon ampuni aku." Saat Tuhan mau agar kita setia,
Kita dapat memandang kepada Tuhan agar Tuhan membuat kita dapat setia. Saat Tuhan mau kita mengasihi, kita dapat memandang kepadanya agar Tuhan membuat kita mampu untuk mengasihi. Ketika kita membaca perintah Tuhan seperti ini, kita dapat menemukan bahwa perintah Tuhan sebenarnya adalah janji Tuhan. Ketika Tuhan memberi perintah kepada kita, Tuhan juga akan memberi kita kekuatan untuk berjalan sesuai dengan perintahnya. Bila kita hanya melihat perintah Tuhan dan merasa bahwa Tuhan meminta apa yang kita tidak mampu, kita belum melihat bahwa perintah Tuhan mengandung janji. Ingatlah cerita tentang seorang pemimpin dalam Lukas pasal 18. Dia mendengar perkataan Tuhan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan pemimpin itu pun pergi dalam kesedihan. Orang itu berpikir bahwa dia dapat hidup sesuai dengan 10 perintah Allah. Tapi dia tidak dapat melakukan yang satu ini. Dia merasa perintah Tuhan terlalu keras. Tetapi tidak lama sesudahnya, Tuhan menunjukkan bahwa perintahnya bukan sekadar perintah saja, tetapi juga ada janji di baliknya. Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Puji syukur kepada Tuhan, karena perintahnya menunjukkan dua hal, yaitu bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bila kita hanya melihat ketidakmampuan kita akan penuh dengan kesedihan. Tetapi bila kita melihat Tuhan kita mampu, kita akan memuji Tuhan. Sering ketika membaca firman Tuhan, kita menyadari bahwa diri kita tidak mampu, karena perintah Tuhan itu terlalu berat. Kita dapat berdoa, Tuhan, aku tidak mampu, tetapi aku memuji-Mu karena Engkau mampu. Hal ini mustahil bagiku, tetapi bersama Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena itu aku memandang kepadamu untuk menggenapkan hal ini bagiku. Mari Tuhan, genapkan hal ini di dalamku. Bila kita berdoa dengan cara ini, kita akan melihat Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita membaca firman dan berdoa, kita dapat membaca firman Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Secara bertahap kita akan menyentuh roh yang ada di dalam firman, dan kita akan menemukan besarnya perbedaan antara kondisi kita dan roh di dalam firman. Sebagai contoh, kita membaca Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah musuh Tuhan, dan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tetapi sulit untuk dapat menyentuh roh dari penulisnya. Bila kita sekedar membaca sepintas, kita tidak akan pernah menemukannya. Tetapi bila kita membaca dan berdoa, kita akan menemukan diri kita masuk ke dalam hati penulis surat ini. Kita dapat melihat bahwa penulis itu penuh dengan kasih. Saat penuh dengan kasih, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan perkataan-perkataan yang manis. Tetapi sulit bagi kita untuk mengatakan perkataan keras, seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Ketika kita datang ke bagian ini, dan kita menyentuh roh penulisnya, kita dapat mengenal pribadi penulis itu.
dan kita pun dapat mengenal diri kita. Bila kita tidak menyentuh roh saat kita membaca firman, perasaan kita tidak akan tersentuh. Tetapi bila kita membaca dan berdoa, hati kita berpaling kepada Tuhan, dan roh kita terbuka bagi Tuhan. Kita akan masuk ke dalam Alkitab, dan Alkitab tidak lagi kering dan hampa. Alkitab akan penuh dengan makanan kehidupan, dan ketika kita membacanya, kita akan menikmati dan dikenyangkan. Membaca Alkitab adalah hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Kita perlu membangun kebiasaan bangun pagi untuk membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab seperti ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Hal itu akan menyingkapkan kuasa di dalam firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang sudah kelaparan selama bertahun-tahun. Karena itu tidak heran, sering kita pun juga menjadi lemah. Kita perlu firman Tuhan sebagai makanan rohani kita setiap hari. Kita perlu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dengan hal ini, kita dapat menikmati kekayaan firman Tuhan secara melimpah. Kiranya kita dapat terlepas dari kemiskinan rohani, dan kita dapat memiliki firman Tuhan yang berdiam dengan kaya di dalam kita. Tuhan memberkati.